Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, UTS Studio Gambar Arsitektur 4. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dafarian Ramadan, NPM 20050810033. Dosen Klik Hendro Basuki, ST MT, dan Agung Cahyo Nugroho, ST MT. Lokasi tapak berada di seberang Universitas Bandar Lampung, luas 3.600 meter persegi. Analisis matahari. Pada pagi hari, bagian timur akan terkena sinar matahari. Pada siang hari, sekitar tapak akan terkena sinar matahari. Pada sore hari, bagian depan bangunan akan terkena sinar matahari. Yang kedua, analisis sirkulasi. Warna biru pada tapak merupakan jalan utama yang dilalui oleh kendaraan roda 2 dan 4. Untuk warna hijau, artinya jalan yang tidak terlalu padat oleh kendaraan. Jalan ZA Pagar Alam merupakan jalan dua arah yang mempunyai lebar jalan kurang lebih 7,5 meter dan terdapat trotoar dengan lebar 1,5 meter. Di samping area tapak bangunan, terdapat jalan kecil dengan lebar jalan kurang lebih 5 meter. Selanjutnya, yang ketiga, analisis kebisingan. Warna orange artinya kebisingan tinggi dikarenakan dekat dengan jalan utama yang padat kendaraan. Warna kuning mengartikan kebisingan sedang, dikarenakan bukan jalan utama yang dilalui oleh kendaraan. Untuk warna hijau, artinya kebisingan rendah, dikarenakan jalan tersebut berada di pemukiman warga. Kemudian, program ruang. Di program ruang terdapat kebutuhan ruang, zonasi ruang, pengguna, aktivitas, luas, jumlah ruangan, luas total, dan kapasitas orang. 1. Lobi atau hal. Zonasi ruang publik, pengguna, pengunjung, aktivitas, ruang tunggu atau pintu masuk, luas 100 meter persegi, jumlah ruangan 1, luas total 100 meter persegi, kapasitas orang 30. Kedua, informasi, zonasi ruang publik, pengguna, pengunjung, aktivitas, tempat informasi, luas 25 meter persegi, jumlah ruangan 1, luas total 25 meter persegi, kapasitas orang 6 orang. 3. Keamanan, zonasi ruang semi publik, pengguna, satpam, aktivitas menjaga keamanan, luas 20 meter persegi, jumlah ruangan 1, luas total 20 meter persegi, kapasitas orang 4. Zona perdagangan. 1. Retail besar. Zonasi ruang publik, pengguna, karyawan, dan pengunjung. Aktivitas melayani customer. Luas 500 meter persegi. Jumlah ruangan 5. Luas total 2.500 meter persegi. Kapasitas orang 100. 2. Retail kecil. Zonasi ruang publik, pengguna, karyawan, pengunjung. Aktivitas melayani customer. Luas 30 meter persegi. Jumlah ruangan 40. Kapasitas orang 10. Galeri 1. Ruang galeri atau pamer besar. Zonasi ruang publik, pengguna, karyawan, dan pengunjung. Aktivitas menjaga pameran dan melihat pameran. Luas 100 meter persegi. Jumlah ruangan 1, kapasitas orang 50. 2. Ruang pamer kecil. Zonasi ruang publik, pengguna, karyawan, dan pengunjung. Aktivitas menjaga pameran dan melihat pameran. Luas 50 meter persegi. Jumlah ruangan 1.
kapasitas orang 25 orang. 3. Ruang informasi dan administrasi. Zonasi ruang semi publik, pengguna, karyawan, aktivitas, memberikan informasi dan melayani administrasi pengunjung. Luas 40 meter persegi. Jumlah ruangan 1. Kapasitas orang 10. 4. Ruang audio visual. Zonasi ruang privat, pengguna, pengunjung, aktivitas, menjaga keamanan. Luas 60 meter persegi. Jumlah ruangan 1. Kapasitas orang 15. 5. Auditorium. Zonasi ruang publik, pengguna, pengunjung, aktivitas, ruangan serbaguna. Luas 150 meter persegi. Jumlah ruangan 1. Kapasitas orang 60. Restoran atau food court. 1. Ruang makan. Zonasi ruang publik, pengguna, karyawan dan pengunjung, aktivitas, melayani atau servis, duduk, makan dan minum. Luas 200 meter persegi. Jumlah ruangan 1. Luas total 200 meter persegi. Kapasitas orang 60. 2. Ruang saji. Zonasi ruang semi privat, pengguna, karyawan, aktivitas, menyiapkan makanan saji. Luas 100 meter persegi. Jumlah ruangan 1. Kapasitas orang 30. 3. Dapur. Zonasi ruang servis, pengguna, karyawan dan chef, aktivitas, memasak dan mencuci. Luas 100 meter persegi. Jumlah ruangan 1. Kapasitas orang 10. 4. Gudang makanan. Zonasi ruang semi privat, pengguna, karyawan, aktivitas, menyimpan dan mengontrol. Luas 60 meter persegi. Jumlah ruangan 1. Kapasitas orang 15. 5. Ruang makan outdoor. Zonasi ruang publik, pengguna, karyawan dan pengunjung, aktivitas, melayani atau servis, duduk, makan dan minum. Perkantoran dan perbankan. 1. Kantor sewa. Zonasi ruang publik, pengguna, pengunjung, aktivitas, menjaga keamanan. Luas 50 meter persegi. Jumlah ruang 8. Kapasitas orang 20. 2. Counter bank. Zonasi ruang publik, pengguna, karyawan dan pengunjung, aktivitas, melayani atau servis dan menabung. Luas 60 meter persegi. Jumlah ruangan 3. Kapasitas orang 25. 3. Ruang ATM. Zonasi ruang publik, pengguna, karyawan dan pengunjung, aktivitas, tarik uang tunai. Luas 4 meter persegi. Jumlah ruangan 5. Kapasitas orang 2. Servis. 1. Gudang. Zonasi ruang servis, pengguna, karyawan, aktivitas, menyimpan, kontrol, servis. Luas 100 meter persegi. Jumlah ruangan 1. Kapasitas orang 3. 2. WC. Zonasi ruang servis, pengguna, karyawan dan pengunjung, aktivitas, servis, BAK atau BAB. Luas 30 meter persegi. Jumlah ruangan 18. Kapasitas orang 3. 3. ME. Zonasi ruang servis, pengguna, teknisi, aktivitas, mengkontrol, memperbaiki, servis. Luas 60 meter persegi. Jumlah ruangan 1. Kapasitas orang 3. 4. MHPV. Zonasi ruang servis, pengguna, pengunjung, aktivitas, menjaga keamanan. Luas 60 meter persegi. Jumlah ruangan 1. Kapasitas orang 3. 5. AHU. Zonasi ruang servis, pengguna, teknisi, aktivitas, mengkontrol, memperbaiki, servis. Luas 25 meter persegi. Jumlah ruangan 3.
luas total 75 meter persegi, kapasitas orang 3. Selanjutnya, bubble diagram. Garis yang berwarna ungu adalah langsung dan garis yang berwarna hijau tidak langsung. Seperti ruang lobi dengan ruang pameran besar berhubungan langsung, dan ruang pamer besar dengan ruang audiovisual tidak berhubungan langsung. Yang terakhir, gubahan massa. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.